Halo, perkenalan, nama saya Bara Rizky Wijaya, biasa dipanggil Bara. Nah, saya di sini gak sendirian bersama dua teman saya, yaitu Salsa dan Meita. Nah, di video kali ini kita buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi abnormal. Dan dalam video ini kita akan menyampaikan edukasi mengenai materi anoreksia nervosa. Let's go! Belakangan ini, sebagian perempuan, bahkan hampir semua perempuan merasakan insecurity dengan menitikberatkan kecantikan perempuan dengan perempuan lain. Apalagi akhir-akhir ini, K-pop di Indonesia itu udah sangat dikenal ya. Yang kita tahu bahwa perempuan dari asal negara sana pasti kebanyakan, bahkan hampir semua memiliki tubuh yang ideal. Seperti contohnya tubuh yang ramping, hidung yang mancung, berkulit putih, dan memiliki badan tinggi atau ciri-ciri fisik lainnya yang terlihat sangat sempurna. Sehingga sebagian dari negara kita yang tak sedikit ingin memiliki penampilan yang serupa. Berbicara tentang memiliki tubuh yang ideal, pada kesempatan kali ini kami ingin menyinggung tentang satu penyakit dari eating disorder, yaitu anoreksia nervosa. Di sini kita akan membahas tentang apa itu anoreksia, siapa saja yang dapat menderita anoreksia, dan apakah ada cara mencegah dan bagaimana menyembuhkan orang yang menderita anoreksia. Nah, apa sih anoreksia nervosa itu? Yang pertama, anoreksia sendiri kehilangan nafsu makan, dan nervosa itu kehilangan selera makan karena alasan emosional. Tapi alasan tersebut tidak tepat karena sebagian besar pengidap anoreksia nervosa itu tidak kehilangan selera makan. Untuk mengetahui apakah seseorang itu menderita anoreksia nervosa atau tidak, terdapat beberapa faktor yang memenuhi diagnosis tersebut. Yang pertama, yaitu menolak untuk mempertahankan berat badan normal. Ini biasanya diartikan bahwa orang tersebut memiliki berat badan yang jauh lebih kecil dari yang dianggap normal. Penurunan berat badan dilakukan dengan diet, memuntahkan makanan dengan sengaja, penggunaan obat secara berlebihan, dan olahraga yang berlebihan. Yang kedua yaitu ketakutan yang intens akan berat badan yang menjadi gemuk. Ketakutan ini tidak berkurang dengan penurunan berat badan. Tidak ada yang namanya terlalu kurus. Menyimpang citra tubuh atau rasa bentuk tubuh mereka. Bahkan ketika kurus, mereka yang menderita anoreksia nervosa mengatakan bahwa mereka kelebihan berat badan dan bagian-bagian tertentu dari tubuh mereka, terutama perut, pinggul, dan paha yang terlalu gemuk. Mereka sering menimbang berat badan mereka. Dan yang terakhir ada amonere, atau hilangnya periode menstruasi. Amonere merupakan kondisi ketika seorang wanita tidak mengalami menstruasi sebagaimana mestinya. Dan amonere ini didapatkan oleh orang-orang yang menderita anoreksia nervosa. Ya, beberapa faktor tadi yang telah disebutkan adalah faktor-faktor seseorang mengidap anoreksia nervosa. Dan anoreksia nervosa itu biasanya terjadi pada remaja awal-awal, remaja tengah. Dan biasanya terjadi juga setelah seseorang mengalami diet. Dan biasanya seseorang terjadi karena setelah stres kehidupan. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan tipe-tipe anoreksia nervosa itu. Dalam buku DSM-4-TR dijelaskan ada dua tipe. Dan yang pertama itu adalah tipe terbatas. Tipe terbatas itu adalah di mana seseorang mendapatkan berat badan yang dia inginkan telah dicapai, tetapi dia mengurangi asupan makan. Dan yang kedua, tipe makan berlebihan dan pengurasan, di mana dia seorang pengidapnya ini makan secara berlebihan, tetapi setelah itu dia muntahkan kembali. Selanjutnya ada perubahan fisik dalam anoreksia nervosa. Melaporkan diri sendiri dan penggunaan obat dapat menimbulkan berbagai konsekuensi biologis. Terdapat 9 perubahan fisik dalam anoreksia nervosa. Yang pertama, tekanan darah sering turun.
Yang kedua ada denyut jantung melambat. Dan yang ketiga ginjal dan sistem pencernaan menjadi masalah. Perubahan fisik selanjutnya yang dialami oleh penderita anoreksia nervosa yaitu massa tulang berkurang, kulit mengering, dan juga kuku jari mudah patah. Penderita anoreksia juga akan mengalami kadar hormon yang berubah, serta memungkinkan untuk terjadinya anemia ringan, dan juga mengalami kerontokan rambut dan lanugo. Penderita anoreksia nervosa juga akan mengalami gejala emosional dan perilaku. Berikut akan kami jelaskan beberapa gejala tersebut. Penderita anoreksia nervosa akan merasa senang jika memasak makanan yang rumit untuk orang lain tetapi tidak memakannya. Dan juga mereka sering melewatkan makan atau membuat berbagai alasan untuk tidak makan. Penderita anoreksia nervosa hanya akan memakan makanan tertentu saja. Biasanya makanan tersebut adalah makanan yang rendah lemak dan kalori. Dan juga mereka tidak ingin makan di depan umum. Biasanya mereka akan makan di tempat-tempat tersembunyi yang tidak terlalu banyak orang lain. Mereka juga sering berbohong mengenai berapa banyak makanan yang mereka makan pada hari itu karena takut bertambahnya berat badan yang mungkin termasuk menimbang atau mengukur tubuh berulang kali. Mereka seringkali memeriksa cermin untuk mencari kekurangan pada bentuk tubuh mereka, yang dimana bentuk tubuh mereka adalah bentuk tubuh yang normal dan tidak ada kesalahan. Mereka juga sering mengeluh karena merasa memiliki badan yang gendut, padahal tidak demikian. Penderita anoreksia nervosa juga akan mudah terpancing emosi atau mudah marah, serta menarik diri dari kehidupan sosial. Gangguan makan ini menimbulkan ketakutan berhubungan seks atau gairah seksnya menurun. Nah, selanjutnya adalah anoreksia treatment. Di sini kita akan membahas apa saja sih cara untuk menyembuhkan seseorang dari anoreksia nervosa. Cara ini biasanya butuh bantuan profesional ya semua. Kita akan membahas 5 treatment dari anoreksia. Terapi kognitif dan perilaku atau CBT. Ini bertujuan untuk mengubah proses pola pikir dan perilaku pasien yang keliru tentang berat badan, bentuk badan, dan juga penampilan. Mereka akan belajar mengatasi perasaan negatif dan juga memahami efek dari tindakan yang dilakukan. Yang kedua adalah terapi perilaku dialektika atau DBT. Terapi DBT akan membantu pasien dalam memahami emosi yang kuat dan bagaimana cara mengendalikannya. Pasien akan dibimbing untuk mengenali pemicu atau situasi yang mendorong terjadinya gangguan makan. DBT juga menerapkan mindfulness. Yang ketiga ada mantra atau juga disebut dengan metode Maudsley, melibatkan konsep family-based refeeding. Perawatan ini biasanya melibatkan turun tangan orang tua dan keluarga yang berperan sebagai penanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien telah mendapatkan asupan gizi yang cukup. Yang keempat ada konsumsi obat-obatan. Psikiater akan meresepkan obat untuk membantu kondisi pengidap anoreksia. Penggunaan obat antidepresan diharapkan mampu mengurangi kondisi emosional yang turut mengikuti saat episode anoreksia terjadi. Obat antipsikotik yang dapat membantu penambahan berat badan ialah olanzapine. Yang kelima adalah konsultasi dengan ahli gizi. Kebanyakan pengidap anoreksia memiliki masalah malnutrisi. Ahli gizi akan memberikan saran mengenai makanan yang terbaik untuk menjaga kondisi tubuh pasien. Bila perlu, pasien akan diberikan suplemen vitamin dan mineral jika asupannya selama ini kurang. Yang terakhir, pencegahan. Ada 5 cara untuk mencegah terjadinya anoreksia. Yang pertama, bicarakan kecemasan dan perasaan negatif yang dirasakan. Kedua, jauhi orang, tempat, dan situasi yang memicu obsesi menjadi kurus. Ketiga, bangunlah cerita tubuh yang positif. Keempat, minta anjuran dokter mengenai suplemen, vitamin, dan mineral.
Yang kelima atau yang terakhir, minta bantuan profesional. Ya, setelah materi edukasi yang telah kita sampaikan tadi mengenai anoreksia nervosa, jika kalian mengalami gejala-gejala tersebut, segera hubungi psikiater atau psikolog terdekat atau yang kalian percayai. Terima kasih telah menonton video kita. Maaf jika ada salah kata. Semoga video ini yang kita sampaikan bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih.